Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis ancaman sistem informasi akuntansi terhadap Bank Mandiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karissa Gunawan dan rekan saya Dinda Nadia Harti. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, kronologi ancaman terhadap sistem informasi akuntansi Bank Mandiri, yang ketiga, analisis dampak atau kerugian dari ancaman, dan yang terakhir, perencanaan langkah antisipasi dan mitigasi. Yang pertama yaitu profil Bank Mandiri. PT Bank Mandiri Persero Tbk didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 di negara Republik Indonesia. Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumidaya, Bank Barang Dagang, dan Bank Ekspor Impor Indonesia, serta Bank Pembangunan Indonesia. Bank Mandiri berfokus di bidang jasa keuangan dan perbankan. Bank ini menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, kredit, investasi, treasury, dan layanan digital banking baik untuk individu maupun korporasi. Proses bisnis inti Bank Mandiri mencakup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, deposito, dan juga giro. Yang kedua, penyaluran kredit kepada individu maupun badan usaha. Yang ketiga, layanan transaksi keuangan digital melalui Mandiri Online, Living by Mandiri, dan Kopra untuk nasabah korporat. Yang keempat, ada pengelolaan aset dan investasi, termasuk valuta asing dan juga surat berharga. Yang terakhir yaitu pelaporan keuangan dan akuntansi, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap OJK, BI, dan juga PSAK. Sistem informasi akuntansi Bank Mandiri mencatat dan mengelola berbagai data penting, di antara lainnya, pertama, data pelanggan yang mencakup identitas, nomor rekening, riwayat transaksi, dan KYC, Know Your Customer. Yang kedua, data transaksi keuangan, berisikan mutasi rekening, transfer, deposito, pinjaman, dan pembayaran digital. Yang ketiga, data akuntansi internal, berupa jurnal umum, laporan keuangan harian, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang terakhir, data kepatuhan dan audit, catatan pelaporan ke regulator dan dokumen audit internal. Selanjutnya, kronologi ancaman pencurian data oleh pihak dalam atau insider trade. Pada September 2025, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP Deksus, Barreskrim Polri mengungkapkan sindikat pembobolan rekening dorman di beberapa bank BUMN, termasuk Bank Mandiri, dengan total kerugian mencapai 204 miliar. Penyelidikan menemukan bahwa karyawan internal Bank Mandiri turut membantu sindikat dengan memberikan akses sistem dan data rekening dorman. 1. Penyusupan atau titik awal. Sumber masalahnya berasal dari seorang pegawai bagian operasional Bank Mandiri yang memiliki hak akses terhadap sistem core banking, mengetahui adanya ratusan rekening dorman yang tidak aktif dengan saldo yang signifikan. Motivasi dan peluangnya yaitu melihat lemahnya pengawasan terhadap rekening dorman, pegawai tersebut berkomunikasi dengan pihak luar yang tergabung dalam sindikat kejahatan cyber. Tindakan awal yang dilakukan yaitu karyawan mengambil data nasabah dorman, termasuk nomor rekening, saldo, dan status verifikasi. Selanjutnya, informasi tersebut diserahkan ke pihak eksternal untuk diproses menjadi target pembobolan. Yang kedua, eskalasi. Yang pertama, ada kerjasama terorganisir. Sindikat eksternal membuat dokumen palsu yang seolah-olah merupakan surat tugas Satgas Perampasan Aset Negara, lengkap dengan KOP resmi dan tanda tangan digital palsu. Selanjutnya, orang dalam membantu memasukkan data dokumen tersebut ke sistem internal Bank Mandiri agar terlihat sah dalam proses audit. Lalu, ada manipulasi status rekening. Rekening dorman diubah statusnya menjadi aktif sementara dengan alasan pemeriksaan aset. Akses ke sistem otorisasi transaksi digunakan untuk mentransfer dana ke rekening perantara atau mill account di bank lain. Yang ketiga, tindakan penyamaran. Karyawan internal menghapus log akses dan memanipulasi timestamp transaksi agar tidak tampak mencurigakan. Kebagian data diubah untuk menyamarkan pelaku seolah berasal dari cabang yang berbeda. 3. Yaitu puncak insiden. Kerusakan dan kerugian utamanya berupa dana sekitar 204 miliar ditarik dari puluhan rekening dorman di berbagai cabang Bank Mandiri. Dana tersebut dialirkan ke beberapa rekening penampungan dan sebagian diinvestasikan ke aset kripto dan properti untuk pencucian uang. Deteksinya yaitu audit internal Bank Mandiri mulai mendeteksi adanya anomali saldo rekening dorman dan akses berulang oleh satu akun pegawai. Setelah koordinasi dengan Polri, 9 tersangka
tangkap, termasuk 2 karyawan Bank Mandiri yang menjadi pemberi akses. Selanjutnya, analisis dampak atau kerugian dari ancaman. Yang pertama, dampak finansial atau langsung, yaitu kerugian yang langsung mempengaruhi keuangan Bank Mandiri akibat dari aksi pembobolan. Rincian dampaknya yaitu kerugian dana nasabah dan bank, seperti total dana yang berhasil ditransfer secara ilegal mencapai 204 miliar dari beberapa rekening dorman. Biaya pemulihan sistem dan audit, seperti Bank Mandiri harus mengeluarkan biaya besar untuk forensik digital, audit internal, dan penguatan sistem keamanan. Biaya investigasi dan penggantian dana nasabah, seperti bank menanggung kompensasi kepada nasabah yang terdampak. Potensi denda dari regulator atau OJK, seperti jika ditemukan pelanggaran standar keamanan data atau kelalaian pengawasan, bank berisiko dikenai sanksi administratif atau denda. Kedua, dampak operasional, yaitu gangguan terhadap aktivitas bisnis dan operasional Bank Mandiri akibat insiden. Rincian dampaknya yaitu gangguan proses audit dan transaksi, seperti sistem internal sempat terganggu selama proses investigasi dan audit ulang rekening dorman. Penurunan produktivitas, seperti banyak unit kerja dialihkan fokusnya untuk membantu penyelidikan, menyebabkan keterlambatan proses operasional harian. Pemblokiran sementara rekening dorman. Untuk mencegah kebocoran lanjutan, ribuan rekening dorman dibekukan sementara, berdampak pada layanan nasabah dan likuiditas. Revisi sistem akses internal, seperti akses karyawan terhadap data tertentu dibatasi sementara, menyebabkan penurunan efisiensi operasional. Yang ketiga, dampak reputasi, yaitu kerugian non-finansial yang mempengaruhi citra publik dan kepercayaan terhadap Bank Mandiri. Rincian dampaknya, turunnya kepercayaan nasabah dan investor, seperti publik meragukan keamanan dana di Bank Mandiri dan bank BUMN lainnya. Sorotan media nasional, kasus ini menjadi berita besar dan memperburuk persepsi keamanan sektor perbankan BUMN. Dampak kepercayaan mitra bisnis, beberapa lembaga keuangan dan vendor meninjau ulang kerjasama atau meningkatkan prosedur verifikasi. Reputasi jangka panjang, walau Bank Mandiri kemudian melakukan pemulihan citra, kepercayaan publik tidak langsung pulih. Yang keempat, dampak hukum dan kepatuhan, yaitu konsekuensi hukum dan regulasi akibat pelanggaran keamanan data dan prosedur internal. Rincian dampaknya, pelanggaran prinsip kehati-hatian, pengawasan terhadap pegawai internal dan aktivitas rekening dorman dinilai kurang ketat. Risiko pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi karena data nasabah atau rekening dorman diakses dan disalahgunakan tanpa izin. Potensi sanksi dari OJK dan Bank Indonesia jika ditemukan kelemahan dalam sistem keamanan dan tata kelola bank. Tuntutan hukum dari nasabah yang rekeningnya dibobol berhak mengajukan gugatan atas kelalaian pengamanan dana. Perencanaan langkah antisipasi dan mitigasi. Yang pertama, pencegahan. Langkah untuk mencegah kejadian serupa yaitu keamanan akses, terapkan multi-factor authentication, dan pembatasan hak akses pegawai. Audit rekening dorman, lakukan audit rutin dan aktifkan sistem dual control sebelum rekening dorman dapat diubah. Pelatihan keamanan, adakan pelatihan berkala tentang etika, keamanan data, dan ancaman phishing pada seluruh karyawan. Kebijakan dan sanksi, perkuat peraturan internal dengan sanksi tegas terhadap pelanggaran keamanan data. Yang kedua, deteksi. Langkah untuk mengenali ancaman sejak dini yaitu pemantauan aktivitas pegawai, gunakan sistem user behavior monitoring untuk mendeteksi akses atau transaksi mencurigakan. Peringatan dini, aktifkan sistem notifikasi otomatis untuk transaksi dari rekening dorman.
audit log aman, sistem log aktivitas di server khusus yang tidak bisa dihapus untuk mendeteksi manipulasi. Yang ketiga, respon dan pemulihan. Langkah jika insiden terjadi yaitu tim CSIRT bentuk tim tangkap darurat cyber untuk menangani insiden secara cepat dan terkoordinasi. Isolasi dan pemulihan sistem, menonaktifkan sistem yang terinfeksi dan pulihkan data dari backup transkripsi. Komunikasi krisis, lakukan komunikasi transparan kepada nasabah dan regulator untuk menjaga kepercayaan publik. Evaluasi pasca insiden, lakukan peninjauan ulang SOP dan sistem keamanan agar kejadian tak terulang. Kesimpulannya yaitu, kasus pembobolan rekening dorman Bank Mandiri pada September 2025 menunjukkan risiko serius dari ancaman internal, di mana karyawan membantu sindikat mencuri data hingga 204 miliar. Insiden ini menimbulkan kerugian finansial, gangguan operasional, penurunan kepercayaan nasabah, dan risiko hukum. Pencegahan dan mitigasi yang efektif meliputi penguatan keamanan sistem, audit rutin, pelatihan karyawan, pemantauan aktivitas internal, serta prosedur respon dan pemulihan yang cepat. Kasus ini menegaskan pentingnya pengendalian teknis, proses internal, dan budaya keamanan untuk melindungi dana nasabah dan reputasi bank. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.